Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa Muslim TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Teguh Khairul Fadli. Di episode kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan seputar hukum pembagian harta warisan. Oke, baik. Sudah ada pertanyaan masuk? Baik, Assalamualaikum Ustadz. Saya izin membacakan pertanyaan yang masuk di sosmed Muslim ya. Baik, pertanyaan pertama ini masuk dari Instagram dari Ibu Mutia, domisili Sukabumi. Oke, Ibu Mutia, Sukabumi ya. Ya, Ustaz. Ustadz, Oke. 1 bulan yang lalu, bapak saya meninggal dunia. Sebagai anak tertua, saya berinisiatif untuk membagikan warisan dari bapak saya. Almarhum meninggalkan istri dan 2 anak perempuan, yaitu saya dan adik saya. 1 istri dan 2 adik perempuan. 2 anak perempuan. Oke. Ahli waris lainnya nenek saya atau ibu dari bapak. Nenek saya tidak setuju warisan ayah dibagikan karena dia ingin dihargai, dihormati, dan diakui keberadaannya sebagai orang yang paling tua. Nenek berarti ibu Dari almarhum. almarhum, Oke. iya. Apakah benar Ustadz pembagian warisan harus dilakukan oleh orang yang paling tua? Dan apakah boleh jika saya tetap melakukan pembagian warisan kepada keluarga inti terlebih dahulu, yaitu ibu, saya, dan adik? Seperti Oke. itu, Ustadz. Baik. Pembagian harta warisan itu sudah final. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa surat dalam Al-Qur'an. Di antaranya ada di surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan di akhir surah An-Nisa ayat 176. Maka tidak boleh seseorang mengambil alih membagi harta warisan tidak sesuai yang Allah tetapkan. Itu tidak diperbolehkan. Makanya kalau tadi di sini disebutkan ada anak yang pertama, anak tertua berusaha untuk membagi harta warisan, itu tidak diperkenankan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ibu almarhum itu juga tidak berhak menahan pembagian harta warisan kepada ahli warisnya. Itu juga tidak diperbolehkan. Makanya kadang-kadang ibu ini juga menjadi penyebab konflik bagi anak-anaknya. Misalnya ketika suami meninggal dunia atau ketika anak meninggal dunia, maka ibu tidak setuju harta warisan langsung dibagi. Karena menganggap ini saya masih ada, kenapa bagian anak, kenapa harta anak saya langsung dibagi? Tunggu nanti kalau saya meninggal dunia. Nah, ini keliru. Ini keliru. Sebenarnya begitu selesai prosesi pemakaman jenazah, seharusnya seminggu kemudian itu sudah mulai dibicarakan tentang pembagian harta warisan. Nah, namun kita di Indonesia ini agak terasa tabu untuk menanyakan hal tersebut. Kalau misalnya ada seseorang yang bapaknya meninggal dunia, kemudian anak-anaknya seminggu kemudian datang ke rumah ibunya, Bu, ini bapak sudah nggak ada. Kira-kira kapan harta warisan mau kita bagi waris? Kira-kira apa jawaban ibunya, Kang Ibnu? Kalau anak datang nanya mengenai harta warisan, sedangkan orang tua baru meninggal seminggu yang lalu, maka pasti ibu atau istri almarhum akan mengatakan, itu kuburan bapak belum kering. Kenapa kau nanya harta warisan? Nah, ini keliru. Ini keliru. Sebenarnya langsung dibagi waris. Urusan nanti mama mau tinggal di mana, itu urusan lain. Nah, dan pembagian harta warisan tidak selamanya membagi harta yang real, enggak. Yang dibagi hanya kepemilikan. Misal, ada sebuah rumah, seseorang meninggal dunia, meninggalkan sebuah rumah. Ya, meninggalkan sebuah rumah. Nah, ketika ini mau dibagi waris, bukan berarti ibunya suruh keluar dari rumah ini, kemudian cari rumah yang lain. Enggak. Tapi di rumah ini bukan lagi pemilik almarhum. Tapi di sini ada milik istrinya, 1/8, ada milik anak laki-laki, ada milik anak perempuan. Kalau almarhum punya ibu, ada milik ibu dari almarhum. Sehingga ketika satu saat rumah ini dijual, mereka sudah tahu berapa persentase kepemilikannya dari hak waris tersebut. Nah, maka dari itu tidak boleh ya anak tertua membagi harta warisan tidak sesuai hukum waris yang Allah tetapkan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Ustadz, tapi masih ada lanjutan cerita nih Ustadz dari Ibu Mutia. Oke, silakan.
Ustadz, ternyata selain nenek, almarhum mempunyai satu adik perempuan yang tinggal di desa. Namun sayangnya, almarhum ayah sudah bertahun-tahun hilang kontak dengan adiknya tersebut. Jika ingin melakukan pembagian warisan, apakah adik dari bapak saya masih menjadi ahli waris meski tidak diketahui keberadaannya? Oke, berarti adik almarhum tadi ya? Iya. Itu dikembalikan ke keputusan pengadilan. Ya, nanti bagaimana ke pengadilan memutuskan apakah dia divonis meninggal dunia, ya, sehingga hak warisnya diberikan kepada keturunannya lagi, atau ditunggu. Itu biasanya keputusan diberikan kepada pengadilan. Nanti hakim yang memutuskan, ketika keluar keputusan, itulah yang menjadi landasan dalam pembagian harta warisan. Begitu. Oke Ustadz, selanjutnya pertanyaan kedua Ustadz. Oke, baik, silahkan. Itu datang dari Instagram dari Ibu Winda, domisili Cirebon. Oke, Bu Winda dari Cirebon. Ya benar Ustadz. Saya izin membacakan ya Ustadz. Ya, silakan. Oke. Ustadz, belum lama ini suami saya bernama Ahmad meninggal. Almarhum anak ketiga dari 7 bersaudara. Almarhum mempunyai 2 adik yang Oke, masih sebentar. Coba ulangi tadi. Almarhum anak ketiga dari 7 bersaudara. Almarhum mempunyai 2 adik yang masih hidup, yaitu Oke, almarhum ya, Ya. memiliki saudara 7 bersaudara. 7 bersaudara. Hah? Terus mempunyai 2 adik yang masih hidup. 2 adik masih. Berarti dari 5 itu Dua yang masih hidup. kan 7 bersaudara nih. Iya Ustadz. Nah, terus dari 7 bersaudara yang masih hidup Dua. 2. Oke, 5 meninggal dunia ya. Ini masih hidup laki atau perempuan? Nah, bentar dulu Ustadz, saya baca dulu ya. Nah, Adik perempuan nomor 5 dan adik laki-laki nomor 7. berarti perempuan dua-duanya. Laki-laki. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. 1 laki, 1 perempuan. Ya. Sisanya sudah meninggal. Sementara saya selama 10 tahun menikah dengan almarhum, belum dikaruniai keturunan. Permasalahan mulai muncul saat pembagian warisan. Menurut kedua adik almarhum, saya tidak berhak menerima harta warisan. Sebagai istri almarhum itu. Seluruh harta almarhum termasuk rumah dan hasil panen hanya boleh mereka berdua saja yang terima dengan alasan merekalah anggota keluarga dari almarhum yang masih hidup. Pertanyaannya, apakah benar Ustadz seorang istri yang tidak mempunyai keturunan tidak berhak menerima harta warisan dari suami? Oke, ini harus dipastikan dulu ketika almarhum meninggal dunia, ya, berarti 5 saudara lainnya sudah meninggal dunia duluan. Kalau emang iya, berarti ahli warisnya cuma 2 ya, Ya. 1 laki 1 perempuan. Nah, dalam kasus ini yang menjadi ahli waris beliau adalah yang pertama istri. Ya. Istri tidak bisa dihilangkan hak warisnya sampai kapanpun. Dan istri ini tidak akan terhijab sampai kapanpun. Yang pertama istri. Ya. Iya Ustadz. Bahkan istri ini termasuk ahli waris inti. Jadi ada 6 ahli waris inti. Yang pertama, bapak almarhum. Ya. Yang kedua, ibu almarhum. Yang ketiga, suami almarhumah. Yang ketiga, yang keempat, istri almarhum. Yang kelima, anak laki-laki. Yang keenam, anak perempuan. Inilah ahli waris inti. Kalau dalam keluarga kita ada yang meninggal dunia, maka lihat 6 orang ini. Ada ataukah tidak? Kalau mereka ada, maka merekalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Ini saya menyebutkan dengan 6 ahli waris yang berada pada ring pertama. Ini berada pada ring pertama nih. Nah, ketika anak laki-laki nggak ada, ya, ataupun almarhum tidak punya saudara ke atas, tidak punya saudara ke bawah, baru kakak masuk ke ring pertama. Tapi kalau punya anak laki-laki, maka semua ahli waris yang lain itu terhijab. Jadi total ahli waris itu ada 22 totalnya. Tapi tidak semua dapat. Hanya 6 orang yang berada pada ring pertama. Nanti kalau mereka nggak ada, baru ahli waris lain masuk ke ring pertama. Nah, dalam kasus Bu Winda ini, istri itu masuk ahli waris inti yang tidak mungkin hilang haknya untuk selamanya. Kecuali dengan diceraikan. Itu baru hilang. Tapi selama tidak diceraikan, istri tetap sebagai ahli waris. Maka dari pertanyaan Bu Winda ini, yang menjadi ahli warisnya adalah yang pertama istri almarhum. Bahkan istri almarhum ini ashabul furud dia. Orang yang harus didahulukan.
Nah, jadi bukan saudara almarhum yang harus didahulukan, tapi istri almarhum terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, baru saudara almarhum yang laki-laki. Ya, saudara laki. Benar ya? Kemudian yang kedua, saudari perempuan. Nah, inilah ahli waris dari pertanyaan Bu Winda tadi. Gitu. Oke, Ustaz. Nah, masih ada lanjutan dari cerita Bu Winda nih, Ustaz. Oke, baik. Oke. Ustadz, ternyata tanpa sepengetahuan saya, almarhum memiliki tanah seluas 2 hektar atau senilai 1,5 miliar. Oke. Sertifikat tanah tersebut berada di tangan adik bungsu. 5 hari setelah almarhum meninggal, tanah tersebut langsung dijual dan hasilnya disimpan sendiri. Pertanyaan saya, apakah tanah tersebut termasuk harta warisan almarhum yang harus dibagikan kepada ahli waris? Jika sudah terlanjur dijual, apakah saya boleh meminta pembagian hasil dari tanah tersebut yang merupakan hak saya sebagai ahli waris almarhum? Mohon penjelasannya, Ustaz. Oke. Yang pertama harus kita klarifikasi adalah surat tanah tersebut itu atas nama siapa? Kalau masih atas nama almarhum, kemudian dijual, berarti ibu ini berhak mendapatkan harta warisan. Tapi kalau ternyata di tanah tersebut memang tertulis nama adiknya misalnya, ya, nama adiknya, maka Islam hanya menghukumi yang zahir. Yang tertulis di surat sertifikat tanah itu nama siapa? Nama almarhum atau nama adiknya? Oh, kalau ternyata nama almarhum, maka istrinya dapat warisan, ya, karena sebagai hartanya. Tapi kalau ternyata di sini tertulis nama adiknya, maka dianggap almarhum sudah menghibahkan tanah tersebut kepada adiknya. Sehingga istri sudah tidak berhak mendapatkan warisan lagi. Karena hartanya sudah diberikan kepada adiknya tadi. Oh Pak Ustadz, barangkali almarhum hanya untuk memudah administrasi saja. Mungkin kalau di sini susah, dia dikenal di sini sehingga pakai nama dia. Islam tidak melihat niat dalam masalah ini. Tapi Islam melihat yang zahir. Yang tertulis di surat sertifikat tanah itu nama siapa? Oh ternyata nama adiknya, berarti itu dianggap sudah dihibahkan kepada adiknya. Nah, maka ini menjadi pelajaran penting juga ya. Ketika kita, kan banyak kita zaman sekarang ini beli tanah atas nama istri, beli tanah atas nama adik misalnya. Sehingga ketika kita meninggal dunia, ahli waris kita nggak dapat apa-apa karena surat tanah sudah atas nama mereka. Ya, itu penting untuk diperhatikan. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, pertanyaan selanjutnya muncul dari komentar YouTube dari Bapak Doni domisili Garut. Oke, Pak Doni dari Garut ya. Ustadz, nenek saya memberikan warisan rumah sebesar 900 juta kepada anak-anaknya. Anaknya terdiri dari 2 bersaudara, yaitu bapak saya sebagai anak pertama dan paman saya. Coba Doni dari awal pertanyaannya. Ustadz, nenek saya nenek memberikan warisan sebesar 900 juta. Enggak, nenek memberikan warisan siapa? Warisan neneknya. Udah meninggal. Nenek udah meninggal. Ya. Memberikan warisan rumah sebesar 900 juta. Orang meninggal gimana memberikan warisan? Coba diklarifikasi pertanyaannya. Iya. Nenek meninggal dunia, meninggalkan harta warisan. Harta warisan, iya, 900 juta. 900 juta, berarti meninggalkan, bukan memberikan ya. 900 juta. Oke. Anaknya terdiri dari 2 bersaudara, yaitu bapak saya, berarti anak laki-laki ya, sebagai anak pertama, dan paman saya, laki-laki juga. Oke, baik. Tetapi belum sempat pembagian warisan, bapak saya meninggal dunia. Apakah saya sebagai anak dari almarhum bapak atau cucu dari almarhumah nenek mendapatkan bagian dari harta tersebut? Sedangkan paman saya juga tidak memiliki keturunan. Selain itu, tidak ada ahli waris lain selain yang saya sebutkan. Mohon petunjuknya. Oke, baik. Jadi yang dikatakan ahli waris adalah orang yang hidup ketika almarhumah wafat. Itu ahli waris. Nah, ketika almarhumah wafat, yang hidup berapa orang? 2, ya kan? Anak laki-laki 2-nya. Nah, karena warisan tidak langsung dibagi, sehingga anak yang pertama meninggal dunia duluan. Nah, maka anak yang meninggal dunia duluan itu tidak menggugurkan hak warisnya. Kenapa? Karena ketika nenek meninggal dunia, ketika almarhumah meninggal dunia, dia sudah jadi ahli waris. Dia sudah jadi ahli waris. Sehingga ketika pembagian harta warisan, meskipun dia sudah nggak ada,
itu tetap tidak gugur hak warisnya. Nah, lantas hak warisnya untuk siapa? Untuk anak-anaknya lagi. Nah, jadi ahli warisnya adalah yang pertama anak laki-laki, ini ahli warisnya yang sudah almarhum. Yang kedua, anak laki-laki yang kedua yang tidak punya keturunan tadi, ya. Maka yang berarti kalau 900 juta tinggal dibagi dua saja. Berapa jadi per orang dapatnya? 450 juta, ya, 450 juta. Nah, 450 juta ini kan almarhum sudah wafat nih. Diberikan kepada ahli warisnya. Siapa saja ahli warisnya? Nah, inilah yang dapat 450 juta tadi. Ya, begitu jawabannya. Baik, masih ada lanjutan cerita lagi dari Bapak Doni. Baik. Tapi Ustadz, selama masa tua nenek hingga meninggal, almarhumah diurus oleh pengasuh yang sudah dianggap seperti anak sendiri. Dan sebelum meninggal, nenek memberikan wasiat, yang intinya ingin memberikan sebagian hartanya kepada pengasuh tersebut. Pertanyaan saya, Ustadz, apakah benar harta warisan 900 juta sepertiganya harus diberikan kepada pengasuh, baru kemudian sisanya dibagikan untuk para ahli waris? Dan apakah boleh jika para ahli waris tersebut langsung saja menetapkan uang sebesar 100 juta rupiah untuk diberikan kepada pengasuh tersebut? Oke, baik. Yang pertama, kan ada wasiat tadi ya. Tunaikan wasiat terlebih dahulu. Tunaikan wasiat. Wasiat dari 900 juta ini. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah almarhum menetapkan ataukah tidak? Kalau almarhum menetapkan, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong kasih ke yang ngurus saya ini 500 juta. Nah, itu tidak dijalankan, berarti kan lebih dari sepertiga. Ya, itu tidak dijalankan kecuali atas persetujuan semua ahli waris. Nah, tapi kalau ternyata almarhum tidak menetapkan nominalnya, hanya menyampaikan nanti nak, kalau ibu meninggal dunia, tolong kasih sebagian harta warisan ibu untuk si fulan misalnya, si fulanah yang ngurus ibu sehari-hari ya. Nah, kalau tidak ditetapkan, maka kembali kepada persetujuan ahli waris. Nah, kalau tadi pertanyaannya, boleh nggak Pak Ustadz, kami selaku ahli waris memberikan 1 juta? Jawabannya 100 juta. Jawabannya boleh. Kenapa? Karena almarhumah tidak menetapkan berapa nominal yang harus diberikan. Nah, sehingga kembali kepada hukum asal, yaitu atas persetujuan ahli waris. Tapi kalau seandainya nenek ini menetapkan, ya, tolong berikan kepada si fulanah itu yang ngurus saya sehari-hari 300 juta misalnya. 300 juta. Maka ini harus ditunaikan 300 juta. Karena 300 juta ini masuk dalam sepertiga dari total harta almarhum. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami.